Halo, apa kabar? Salam jumpa saudara. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Hari ulang tahun TNI ke-78 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur diperingati dalam upacara di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur. Wisatawan asal Tiongkok yang hilang di Labuan Bajo belum ditemukan. Babinsa asal desa Umaklaran, Kabupaten Belu, gerakan petani untuk gunakan pupuk organik. Ya, saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya Nini Leste, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan berita utama. Saudara, bertempat di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ratusan peserta dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri dan unsur pemerintah daerah mengikuti upacara perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78. Upacara peringatan Hari Jadi TNI yang ke-78 berlangsung hikmat dengan diikuti unsur prajurit 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Polri dan pemerintah daerah. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, bertindak sebagai inspektur upacara di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT. Turut hadir penjabat Gubernur NTT Ayodia GL Kalake, Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma, Forkopimda Provinsi NTT, dan para kepala daerah. Pada upacara ini, inspektur memeriksa kesiapan pasukan dan menyampaikan amanat Panglima TNI Republik Indonesia Laksamana Yudo Margono. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, usai upacara menyampaikan TNI sebagai garda terakhir pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas pertahanan yang relevan dengan perkembangan teknologi militer. Ia mengajak seluruh unsur TNI untuk menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi mendatang dan berkomitmen menjamin dan meningkatkan keamanan negara. Terus menjalin komunikasi dan kerjasama serta sinergitas dengan Polri, kementerian lembaga dan komponen bangsa yang lainnya demi tercapainya stabilitas keamanan nasional. Saya kira itu memang merupakan tugas pokok kita, menjaga kedaulatan negara, termasuk menjaga wilayah perbatasan. Kalau TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah perbatasan darat ya, di mana sekarang di perbatasan area retail itu kita menggelar Satgas Pengamanan Perbatasan. Ada 2 batalion yang melakukan tugas sana secara bergiliran. Kebetulan kemarin baru serah terima 2 batalion. Ada Satgas Bantuan dan Satgas Intelijen dan Satgas Teritorial. Seusai melaksanakan upacara, seluruh undangan yang hadir berkesempatan menyaksikan atraksi bela diri prajurit, drum band Polda NTT, serta diakhiri defile parade alutsista TNI dan Polri yang berlangsung di Jalan El Tari Kupang. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ratusan prajurit TNI Polri serta masyarakat mengikuti upacara HUT ke-78 TNI bertempat di Makodim 1605 Belu. Pada upacara ini prajurit TNI diharapkan dapat mengawal demokrasi demi Indonesia maju serta menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta memajukan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang.
Beginilah suasana perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia yang ditandai dengan upacara yang diikuti ratusan personil TNI Polri serta masyarakat di lapangan Kodim 1605 Belu. Upacara yang dipimpin oleh Dandim 1605 Belu Letkol Artileri Pertahanan Suhardi berjalan dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Dalam upacara ini selaku inspektur upacara melakukan pengecekan terhadap seluruh pasukan yang hadir dalam upacara tersebut. Dalam amanatnya, Dandim 1605 Belu membacakan amanat Panglima TNI yang meminta kepada seluruh prajurit untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang sehingga berjalan dengan aman dan lancar demi kesatuan NKRI. Dandim 1605 Belu pun menekankan kepada seluruh prajurit untuk menjaga netralitas dan menjaga keamanan selama pemilu khususnya di wilayah Kodim 1605 Belu yang meliputi Kabupaten Belu serta Malaka. Selain itu, prajurit TNI pun diminta untuk terus memberdayakan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Belu lewat berbagai bidang untuk memajukan ekonomi serta pembangunan di wilayah perbatasan RI RDTL. Sementara itu, warga yang hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 TNI berharap agar TNI semakin mendekatkan diri kepada masyarakat lewat berbagai program pemberdayaan ekonomi, lewat sektor pertanian maupun peternakan yang saat ini telah dilakukan oleh personil di wilayah binaan Kodim 1605 Belu. Baik di sebuah provinsi, kabupaten, termasuk yang di desa-desa, selama yang kami lihat, selama yang kami pantau, mereka sangat-sangat luar biasa bekerja sama masyarakat, kepala desa, kemudian melaksanakan kemudian banyak yang dikasih tugas untuk melaksanakan kegiatan seperti dan masing-masing bisa tampil untuk menyumbangkan sebuah lagu atau hiburan yang lain. Demi kesejahteraan Rekan-rekan masyarakat peserta upacara bisa mengambil tempat dan di bawah baktinya. podium. Kami siapkan kursi Dan duduk. semua yang apa yang kita dapat itu dan kemajuan masyarakat yang ada di sekitar yang kita selenggarakan. tetap menjaga kondisivitas wilayah dengan tidak memihak kepentingan atau yang lain-lainnya. Pada peringatan HUT ke-78 tahun ini, sesuai arahan Panglima TNI diharapkan untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan aman dan lancar, serta prajurit TNI ditekan untuk menjaga netralitas selama proses pemilu. Dari Kabupaten Belu, Andri Wita, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-78 tahun 2023 diperingati Kodim 1618 Timur Tengah Utara dengan sederhana. Pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-78 tahun Tentara Nasional Indonesia hari ini di Kodim 1618 Timur Tengah Utara dilaksanakan tepat pukul 08.00 WITA pagi tadi. Peserta upacara yang hadir hanya melibatkan internal Kodim 1618 TTU dan personil kepolisian, ditambah sejumlah pimpinan agama dan Forkopimda setempat. Terpantau, pelaksanaan upacara HUT TNI tersebut berlangsung sederhana tanpa adanya atraksi maupun kegiatan hiburan, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Mengungkapkan kesederhanaan kegiatan HUT TNI ini merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI yang mempertimbangkan kondisi kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat saat ini. Sebenarnya begini, kita adakan acara ini jangan karena situasi kondisi sekarang itu kita lihat dari faktor masyarakatnya juga makin istilahnya bisa dikatakan masih kebutuhan ekonomi sangat dibutuhkan. Memang dari petunjuk dari atas kita laksanakan upacara ini dengan ya semampu kita untuk melaksanakan dan sederhana mungkin, tetapi momennya harus terlaksana. Kalau kita laksanakan
sederhana, kalau momennya terlaksana ya itulah sebenarnya gitu. Biar masyarakat itu melihat tentara TNI ini bukan manusia istimewa, tapi kita sama-sama dengan rakyat, sama dengan mereka. Karena kami diberikan baju dinas saja ini, tapi dalam hati kita sebenarnya sama dengan masyarakat. Dalam kegiatan upacara HUT ke-78 tahun TNI pagi tadi, juga dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang turnamen voli yang digelar sebelumnya menyongsong HUT Tentara Nasional Indonesia tersebut. Usai kegiatan upacara, dilanjutkan dengan syukuran bersama yang ditandai dengan pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan kepada salah satu prajurit tertua. Dari TTU, Jose Praso, TVRI NTT. TNI sebagai garda depan pertahanan negara berdiri tegak di antara para kontestan yang sedang bersaing dalam pemilu 2024 mendatang. Maka sudah tepat jika dalam momentum HUT TNI ke-78 ini, prajurit TNI dituntut profesionalismenya dalam menjaga netralitas dan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman pada pemilu 2024 nanti ditegaskan di tengah masyarakat. 5 pesan penting yang disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya menegaskan penguatan budaya strategis prajurit TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan, yaitu TNI yang semakin profesional dan manunggal dengan rakyat. Sebagai bentuk perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tetap memegang teguh sikap dan prinsip TNI, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan mental pada setiap pelaksanaan tugas. Prajurit TNI senantiasa selalu berpegang teguh amanat Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI serta jaga terus kemanunggalan dan kepercayaan rakyat kepada TNI. Laksanakan komitmen netralitas TNI, ikuti peraturan, pedoman, dan perintah yang telah diberikan terkait cara bersikap dan bertindak dalam tahapan pesta demokrasi 5 tahun ini. Prajurit TNI senantiasa selalu menjalin komunikasi, kerjasama, dan sinergitas dengan Polri, kementerian, lembaga, dan komponen bangsa yang lainnya demi tercapainya stabilitas keamanan nasional yang aman, damai, dan sejuk. Serta selalu menjaga nama baik TNI dimanapun berada. Selalu ingat bahwa tindakan sekecil apapun akan berdampak pada institusi TNI secara umum. Sebelum mengakhiri amanat ini, beberapa penekanan saya untuk dipedomani. Pertama, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan mental pada setiap pelaksanaan tugas. Kedua, pegang teguh amanat Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, serta jaga terus kemanunggalan dan kepercayaan rakyat kepada TNI. Ketiga, laksanakan komitmen netralitas TNI, ikuti peraturan, pedoman, dan perintah yang telah diberikan terkait cara bersikap dan bertindak dalam tahap pesta demokrasi 5 tahunan ini. Keempat, jalin komunikasi, kerjasama, dan sinergitas dengan Polri, kementerian, lembaga, dan komponen bangsa yang lainnya demi tercapainya stabilitas keamanan nasional yang aman, damai, dan sejuk. Kelima, jaga nama baik TNI dimanapun berada. Selalu ingat bahwa tindakan sekecil apapun akan berdampak pada institusi TNI secara umum. Usai apel peringatan, Dandim 1624 Letkol Infantri Muhammad Nasir Simanjuntak pun membagikan bingkisan sembako kepada anak stunting dan segenap keluarga miskin dan kelompok difabel yang berkebutuhan khusus yang dibagikan secara bersama oleh Uskup Larantuka, mewakili pejabat Bupati Flores Timur, Kapolri Flotim dan Kapolres Lembata, serta Forkopimda Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Dirgahayu TNI, TNI, Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.
Ya, saudara, kami Insan TVRI Nusa Tenggara Timur mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78, TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Gunung api Inelika yang terletak di Kabupaten Ngada berstatus waspada akibat terjadinya gempa vulkanik lebih dari 5 kali dalam sehari, sehingga perlu diwaspadai karena Gunung Inelika pernah mengalami letusan pada tahun 2001 serta menimbulkan lubang yang menghasilkan gas beracun di beberapa tempat dan telah menelan korban jiwa. Gunung Inelika yang terletak di Kabupaten Ngada merupakan gunung dengan topografi yang unik karena terdiri dari 10 kerucut vulkanik dengan beberapa kawah dan saat ini mengalami peningkatan gempa vulkanik sehingga mendapatkan status waspada oleh Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Berdasarkan pemantauan seismograf yang ada di pos pengamatan Gunung Api Inelika, dalam kurun beberapa hari ini terjadi gempa vulkanik di atas 5 kali sehari, sehingga status waspada merupakan jalan terbaik untuk selalu mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap peningkatan gempa lanjutan yang bisa saja semakin meningkat. Pengamat Gunung Api Inelika, Yohanes Paulus Wisang menjelaskan bahwa saat ini gempa vulkanik masih terpantau tinggi melalui alat seismograf sehingga masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas di dekat Gunung Inelika serta mengambil jarak yang aman dan menahan diri agar tidak mendekati area sekitar gunung dengan alasan apapun sampai dinyatakan normal dan aman bagi masyarakat. Kalau untuk status waspada itu karena aktivitas gunungnya meningkat dalam hal ini aktivitas kegempaan vulkaniknya meningkat. Biasanya kan dari 2-3 sekarang menjadi 5 ke atas dan lebih perharinya. Yaitu supaya kita berwaspada, bukan berstatus waspada itu gunung mau meletus, bukan. Belum tentu juga, tergantung lagi tuh aktivitas magma di dalamnya seperti apa. Vulkanologi pusat ya supaya tetap stay di pos, tetap mengamati pergerakan magma. Masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Inelika terlihat cemas dan selalu mendatangi pos pemantauan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung yang pernah meletus pada tahun 2001 dan masih meninggalkan trauma bagi masyarakat yang berharap agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang pernah terjadi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Yiliu, 27 tahun, wisatawan asal Tiongkok yang hilang di Long Ping Beach, Taman Nasional Komodo, belum ditemukan dalam proses pencarian di hari kedua. Proses pencarian Yiliu, 27 tahun, wisatawan asal Tiongkok yang hilang di Long Ping Beach belum ditemukan dalam proses pencarian di hari kedua pada 4 Oktober kemarin. Proses pencarian yang melibatkan SAR, TNI Polri, dan sukarelawan ini dibagi dalam 2 lokasi, yakni menyisir wilayah perairan laut sekitar Pulau Lomping Beach dan wilayah darat kawasan hutan di Pulau Lomping Beach. Hingga saat ini, proses pencarian korban masih dilakukan di hari ketiga, Kamis 5 Oktober 2023. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol melaporkan. Saudara, pasca perdamaian pemilik lahan dengan pihak PLN untuk perluasan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi Mataloko, kini lahan sudah resmi menjadi milik PLN. Lahan mulai dibersihkan dan dipersiapkan untuk pengeboran demi memenuhi kebutuhan akan panas bumi dalam menghasilkan listrik yang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat. Beginilah situasi lokasi seluas 4.182 meter persegi yang pernah menjadi lokasi sengketa antara pihak PLN dengan pemilik lahan akibat miskomunikasi dalam proyek strategis nasional untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Mataloko. Lokasi yang tepat berada di belakang gedung PLTP yang lama terlihat mulai dibersihkan dari material pepohonan dan tanaman lainnya untuk dipersiapkan bagi pengeboran, agar bisa menghasilkan panas bumi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik.
Franciscus Watu sebagai pemilik lahan menjelaskan bahwa tuntasnya permasalahan lahan ini tidak terlepas dari niat baik keluarga dengan pihak PLN untuk saling melakukan dialog terbuka dari hati ke hati dengan dibantu pihak Forkopimda Ngada dan juga Ketua DPRD Ngada agar dapat menemukan titik temu yang baik sebagai solusi bersama demi kepentingan masyarakat umum. Dan saling memaafkan, akhirnya kemarin terlihat tanggal hari Senin kemarin, hari Senin itu terlisasi ambil uang dari pengadilan, konsinyasinya sudah selesai dilaksanakan, dari pihak keluarga sudah memenuhi semua kewajiban untuk menyelesaikan konsinyasi kemarin pengadilan, jadi sekarang masalah sudah selesai. Ganti rugi yang didapat oleh pihak PT PLN kepada keluarga itu yang diganti rugi dengan sejumlah 600 lebih juta lah. Dengan dilanjutkannya pekerjaan di atas lahan yang sudah menjadi milik PLN ini, diharapkan mampu menghasilkan panas bumi yang sesuai dengan harapan untuk dipergunakan dalam menghasilkan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pertumbuhan ekonomi baru melalui industri rumah tangga, agar peningkatan taraf ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, guna memenuhi hak memilih untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2024 nanti, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Gerakan Ramah Disabilitas untuk Pemilu 2024 di SLBN Kota Raja. Didasari atas pemenuhan hak yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk penyandang disabilitas, dalam mensukseskan pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Gerakan Ramah Disabilitas untuk mewujudkan pemilu inklusi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu menjelaskan, pemilih disabilitas yang berjumlah 46.251 orang dari total 4.008.475 pemilih di seluruh Nusa Tenggara Timur harus dilayani secara khusus. Untuk itu pihaknya terus membangun diskusi dengan pemilih berkebutuhan khusus tersebut agar mengetahui kebutuhan mereka. Pihaknya akan selalu memberikan informasi tentang pemilu dengan cara yang ramah dan penuh dengan pelayanan, serta menyampaikan pesan untuk datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Gerakan ini tidak hanya di Kota Kupang, tetapi melibatkan seluruh penyelenggara pemilu, baik di wilayah Nusa Tenggara Timur maupun wilayah lainnya. Ia menambahkan pihaknya akan terus mendata secara berkala terkait beberapa orang yang sudah ditemui dan apa saja catatan yang ditemukan agar nantinya dilakukan evaluasi setiap 1 minggu. Dengan adanya gerakan ini, kita juga mengetahui kebutuhan mereka, maka bentuk layanan kita nanti disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Contoh, di suatu TPS ternyata ada pemilih yang menggunakan kursi roda. Maka kita pastikan TPS-nya tidak terlalu jauh dari rumahnya, lalu bentuk TPS-nya memudahkan dia untuk datang menggunakan hak pilih. Sebagaimana catatan teman-teman tadi. Itu baru salah satu contoh. Bisa juga contoh-contoh yang lain. Misalnya pemilihnya memang betul-betul tidak bisa berjalan. Maka sudah disiapkan strategi nanti penggunaan hak pilihnya dengan datangi rumahnya. Seperti itu. Tetapi informasi itu tidak menunggu di TPS tanggal 14 Februari. Mulai dari sekarang kita bisa mengetahui sehingga pelayanan kami juga menyesuaikan kebutuhan pemilih disabilitas dimaksud. Thomas menambahkan pihaknya akan terus memastikan semua pemilih disabilitas diperlakukan sama dan setara. Ia berharap perlakuan yang sama juga dilakukan oleh masyarakat. Ia mengajak masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama mendorong pemilih disabilitas agar menggunakan hak pilihnya.
Ia memastikan semua pemilih, terutama pemilih disabilitas, dilayani dan dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, proses eksekusi 4 unit rumah dan tanah seluas 1.500 meter persegi di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe oleh Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan berlangsung alot sejak pukul 11 WITA hingga pukul 22 WITA pada Rabu malam 4 Oktober 2024. Satu rumah diantaranya belum berhasil dieksekusi. Abdul Rasid Asbanu, Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Soe selaku Ketua Tim Jurusita Pengadilan Negeri Soe menjelaskan bahwa eksekusi tanah seluas 1.500 meter persegi dan 4 unit rumah terdampak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kelas 2B Soe antara pemohon Kristoforus Bambang Sianto melawan Susana Natun dan kawan-kawan. Proses eksekusi berlangsung manual karena pertimbangan kemanusiaan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Soe. Proses eksekusi berlangsung secara manual dan akan dilanjutkan dengan penggusuran alat berat. Termohon telah mengosongkan rumah sejak surat berita acara penyitaan oleh Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan di Kelurahan Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan sejak surat berita acara penyitaan oleh Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan dikeluarkan dan Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan ini mengeluarkan surat sejak tanggal 29 September 2023 lalu. Kristoforus Bambang Sianto melawan Susana Natun dan kawan-kawan. Jadi tertahan dalam amar putusan 1.819 dan pada saat ada 3 rumah yang kena dampak eksekusi pelaksanaan. Pantauan TVRI di lokasi eksekusi tanah dan 4 unit rumah di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Rabu 4 Oktober 2023. Proses eksekusi berlangsung alot cukup memakan waktu lama. Pasalnya, proses eksekusi yang berlangsung sejak pukul 11 WITA baru berakhir pukul 22 malam. Satu rumah diantaranya tidak berhasil dieksekusi karena sudah larut malam. Proses eksekusi berlangsung dengan cara manual. Pada awal proses dan menggunakan alat berat dijaga ketat aparat Polres Timur Tengah Selatan yang dipimpin Kabag Operasional AKP I Ketut Sedra. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Panitera Jurusita Pengadilan Negeri Soe diprotes masa keluarga Danuata saat hendak melakukan eksekusi rumah tua milik keluarga Danuata di Kelurahan Taubneno, Kota Soe. Situasi akhirnya terkendali karena dilerai Kabag Opas Polres Timur Tengah Selatan. Keluarga Danuata menuntut penyerahan berita acara eksekusi dan bukti sketsa tanah yang diperkarakan Panitera Pengadilan Negeri Soe. Rudolf Danuata, salah satu keluarga Danuata, menjelaskan bahwa pihaknya dan keluarga besar Danuata kesal terhadap tindakan Pengadilan Negeri Soe. Pasalnya, tahapan pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan tidak dijelaskan. Bahkan berita acara sita eksekusi pun tidak diserahkan kepada mereka sebagai tergugat. Keluarga menuntut bukti sketsa sertifikat tanah berdasarkan akta notaris dan penetapan BPN Soe. Pengadilan Negeri Soe tidak mampu menjelaskan karena bukti autentik kepemilikan tanah dipegang oleh keluarga Danuata. Tahapan eksekusi saat proses konstatering justru tidak diindahkan Pengadilan Negeri Soe. Itu sebabnya pihaknya dan keluarga berdebat dan menuntut sebagai tahapan dan prosedur eksekusi harus dijelaskan dan diserahkan buktinya kepada keluarga. Namun pihak Panitera Pengadilan Negeri Soe tidak mampu menjelaskannya. Pihak dan keluarga akan segera melakukan upaya hukum lain dengan melaporkan pihak pemohon Bambang Sianto dan Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan dengan delik aduan penyerobotan dan pengerusakan dalam waktu dekat. Ya, keluarga ini sejujurnya keberatan dengan pelaksanaan eksekusi. Kenapa? Karena
tahapan-tahapan untuk melakukan eksekusi itu tidak pernah dijelaskan dengan baik oleh pengadilan, bahkan tahapan-tahapan pun menurut kami ada yang dilanggar oleh dalam melakukan konstatering hasilnya berita acara konstatering itu harus diserahkan kepada kuasa hukum kami. Namun pada kenyataannya berita acara itu tidak pernah diberikan ke kuasa hukum, malah diberikan yang lebih awal adalah surat pelaksanaan eksekusi. Pantauan TVRI di halaman Rumah Tua Keluarga Danuata Rabu 4 Oktober 2023 siang, tim jurusita Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan diprotes masa keluarga Danuata. Pihak pengadilan tidak mampu menjelaskan tentang tuntutan masa. Masa kemudian berhasil ditenangkan oleh Kabag Operasional Polres Timur Tengah Selatan, AKPI Ketut Sedrah. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ratusan hektar lahan sawah di Bateti, Desa Loofun, Kecamatan Malaka Barat mengalami kekeringan. Beginilah kondisi anakan padi di wilayah Desa Loofun, Kecamatan Malaka Barat. Kekeringan ini diduga berdampak dari saluran irigasi primer kanan yang rubuh pada bulan Agustus kemarin. Berbeda dengan musim tanam pertama, air melimpah sehingga hasil yang dipanen juga mencukupi kebutuhan warga, bahkan sebagian bisa dijual. Namun pada musim tanam kedua, sebagian lahan mengalami kekurangan air bahkan kering total. Pantauan TVRI di lokasi kekeringan, hampir semua petak sawah sudah ditanami anakan padi, namun tidak didukung dengan air sehingga terlihat tanah mulai terbelah dan mengancam anakan padi yang sudah ditanam para petani. Pada musim tanam kedua tahun ini, padi milik warga di Bateti, Desa Loofun terancam gagal panen. Simona Hak, salah seorang pemilik lahan sawah, mengaku setiap musim tanam kedua debit air sangat kecil sehingga hasil yang dipanen pun sedikit. Namun tahun ini para petani akan mengalami gagal panen karena air tidak ada sama sekali. Sementara itu Gabriel Nahak mengaku pihaknya tidak menanam karena lahannya tidak ada air, kering total. Dirinya berharap agar ada perhatian dari pemerintah sehingga warga tidak mengalami kesulitan air pada musim tanam kedua. Sementara musim tanam pertama hasilnya lumayan memuaskan. Ya, tanam kedua. Air banyak? Tidak. Tidak ada? Ya, tidak ada. Musim kedua ini air kurang. Air kurang? Ya susah. Ini air dari sumur Permata situ. Nah, habis itu kami di sana. Habis itu orang pakai ini, kami punya juga air filter. Musim tanam pertama itu? Itu air full. Bapak punya dapat berapa karung? Itu air 1 tahun ada 30 karung. Ya. Mungkin 5 petek sah. Ya. Sawah Bapak punya ini ada air atau tidak? Tidak. Ini musim tanam keberapa? Ini musim tanam kedua tuh. Musim tanam kedua. Biasanya tahun-tahun sebelumnya Bapak bikin? Ya, bikin. Musim tanam pertama kemarin dapat berapa karung? Dapat 60. 60 ya. Bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Irigasi tersier yang terbentang panjang di lokasi persawahan warga pun terlihat dalam kondisi kering dan tidak dialiri air. Yosman Seran, TVRI NTT. Sebanyak 95 kepala keluarga warga desa Taaba, Kecamatan Weliman mendapat 10.000 liter air bersih dari pihak kepolisian sektor Polsek Weliman. Memasuki musim kemarau pada bulan Oktober hingga November, sebagian besar wilayah di Kabupaten Malaka mengalami krisis air bersih. Sumber-sumber mata air mengalami kekeringan sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menyita keprihatinan Kepolisian Resort Polres Malaka untuk membantu warga yang terdampak krisis air bersih.
Polres Malaka melalui Polsek Weliman bergerak membantu warga terdampak air bersih dengan mensuplai 10.000 liter air bersih untuk 95 kepala keluarga warga desa Taabah. Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jakob Ledo melalui Kapolsek Weliman Ibda Tony Abraham mengatakan bantuan 10.000 liter air bersih untuk warga terdampak krisis air bersih merupakan salah satu bentuk keprihatinan dari pihak kepolisian, sehingga Kapolres Malaka memerintahkan dirinya bersama anggota Polsek Weliman untuk mendata dan mendistribusikan air bersih kepada 95 kepala keluarga warga desa Taabah yang terdampak krisis air bersih. Bantuan air bersih ini pun atas kerjasama dan komunikasi yang dibangun bersama Kepala Desa Taabah. Sementara itu, salah seorang warga Novalinda Hoar mengatakan, memasuki bulan Oktober seperti saat sekarang, masyarakat di Desa Taabah mulai mengalami krisis air bersih. Selain itu, Kepala Desa Taabah Ida Hoar Nahak mengaku, masyarakat Desa Taabah mengalami krisis air bersih sejak bulan September. Pihaknya berterima kasih kepada Kapolsek Weliman yang sudah membantu warga dengan suplai air bersih sebanyak 2 tangki yang berisikan 10.000 liter air bersih kepada 95 kepala keluarga di Desa Taabah. Berkoordinasi dengan Polsek Weliman dan hari ini kita bersama Polsek Weliman sudah mendistribusikan air sebanyak 10.000 liter atau 2 tangki kepada masyarakat di Desa Taabah. 95 KK yang terdata itu selama ini untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka beli air tangki dengan harga berkisar 100 sampai 150 per tangki. Yosman Serang, TVRI NTT. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang dalam waktu dekat akan menyalurkan 480.000 liter air bersih ke sejumlah kecamatan yang terdampak kemarau panjang tahun 2023. Bantuan tersebut BPBD berkolaborasi dengan ADRA Internasional. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti mengatakan, hasil pendataan menunjukkan bahwa 4 kecamatan yaitu Sulamu, Fatuleu Barat, Semau dan Semau Selatan terdampak kekeringan dan kebakaran hutan lahan sejak bulan Agustus lalu. Untuk menyikapi masalah tersebut, pihak BPBD menyadari dana sangat terbatas sehingga langkah yang ditempuh yakni berkolaborasi dengan sejumlah LSM atau NGO yang peduli dengan kondisi di Kabupaten Kupang. Semi Tinenti menegaskan BPBD menyiapkan pelayanan air bersih untuk lokasi 4 kecamatan, sedangkan pihak ADRA Internasional bersedia menyiapkan tandon atau tempat penampungan sarana air bersih. Sementara untuk pendistribusian air bersih akan dilakukan bulan Oktober secara bertahap. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Kupang, Elfrid Sane, ketika dimintai komentarnya mengatakan sangat mendukung apa yang sudah dilakukan BPBD. Untuk itu pihak meminta kepada LSM atau lembaga lainnya untuk dapat membantu. Status siaga darurat di wilayah Kabupaten Kupang dapat ditangani bersama dengan tindakan yang nyata. Dan komunikasi ini sudah intens kami lakukan, sudah sampai pada tahap akan melakukan atau menindaklanjuti kesepakatan yang ditemukan. Jadi ADRA Internasional telah menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah Kabupaten Kupang dan kepada masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya di 4 kecamatan ini, dengan yang pertama itu ADRA siap untuk menyiapkan tempat penampungan air dalam bentuk tandon. Kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh BPBD sendiri, dan juga kami berharap ada komitmen dari teman-teman lain, NGO, LSM ataupun lembaga privat lainnya untuk saling mendukung untuk bagaimana siaga darurat kekeringan ini yang dialami oleh Kabupaten Kupang ini bisa kita jalani secara bersama-sama lewat tindakan yang nyata. Bantuan sarana air bersih terdampak kekeringan untuk 4 kecamatan membawahi 12 desa
untuk setiap desa mendapatkan jatah 40.000 liter air. Di prioritas bagi keluarga lansia dan disabilitas, BPBD terus melakukan monitoring ke daerah lainnya yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, inflasi gabungan 3 kota acuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 3,95% year on year. Sedikit meningkat dari inflasi bulan Juli yang sebesar 3,88% year on year. Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan pada periode Agustus 2023 menjadi 3,95%. Terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 109,92 menjadi 114,26 pada bulan Agustus 2023. Peningkatan inflasi year on year pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran, angka inflasi tertinggi dicatatkan pada kelompok transportasi, yaitu sebesar 10,58%. Dijelaskan bahwa sektor transportasi kembali memberikan andil terbesar dalam inflasi gabungan, yaitu sebesar 1,55% pada bulan Agustus 2023. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk dapat mengendalikan inflasi, dan pemerintah pusat berharap permasalahan inflasi khususnya dari kelompok transportasi segera bisa ditangani sehingga dapat mengurangi persentase inflasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Disampaikan bahwa pada bulan Agustus 2023 inflasi tertinggi dicatatkan Kota Waingapu sebesar 4,84% dan terendah adalah Kota Kupang sebesar 3,81%. Dijelaskan bahwa peningkatan tingkat inflasi terjadi pada Kota Waingapu dan Maumere, sedangkan Kota Kupang terjadi penurunan. Pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah diharapkan dapat menekan inflasi di triwulan ketiga tahun 2023 nanti. Esther Siubelan, Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara, warga RT 14 Kelurahan Sikumana meminta pemerintah Kota Kupang untuk memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak. Pasalnya, lampu jalan sebanyak 14 titik yang baru saja dikerjakan pemerintah Kota Kupang ini tidak menyala. Akibat tidak berfungsinya lampu penerangan jalan, membuat kondisi jalan menjadi gelap gulita ketika malam hari sehingga sangat rawan terhadap kejahatan. Penerangan jalan umum PJU sangat penting bagi pengguna jalan raya, terutama pada malam hari, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tindakan kriminal. Namun demikian, kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kota Kupang. Pasalnya, sejak 3 bulan terakhir, lampu penerangan di sebagian wilayah RT 14 Kelurahan Sikumana rusak. Tidak berfungsinya lampu penerangan jalan membuat kondisi ruas jalan menjadi gelap gulita ketika malam hari, membuat warga tidak aman ketika beraktivitas pada malam hari. Karena itu, warga RT 14 Kelurahan Sikumana meminta pemerintah Kota Kupang melalui dinas teknis terkait untuk segera melakukan perbaikan lampu PJU yang tidak menyala. Menurut pengakuan warga, kerusakan lampu jalan sudah berlangsung sekitar lama, namun belum mendapat perhatian dari pemerintah Kota Kupang. Kami merasa kesal karena sepertinya pemerintah tidak perhatikan warga ini sehingga kami mengalami kegelapan karena lampunya tidak ada yang nyala dan tidak ada peduli dari pemerintah. Sedangkan kebutuhan masyarakat di sini sangat-sangat membutuhkan penerangan, yaitu terutama itu lampu jalan, karena orang yang pergi menjual di pasar, di mana-mana itu kan bangunnya jam 4, jam 3, sedangkan di sini gelap. Aku minta pemerintah tolong perhatikan lampu jalan sehingga masyarakat jalan juga dengan aman.
Karena di RT 14 ini rawan, jalan takut karena masih hutan. Ketua RT 14 Kelurahan Sikumana Yakob Bulu mengatakan sebanyak 14 titik lampu PJU milik pemerintah Kota Kupang yang tidak menyala, padahal lampu penerangan jalan baru saja dipasang pemerintah Kota Kupang. Sebagai Ketua RT sebenarnya sudah melaporkan ke pihak hingga ke pemerintah Kota Kupang, namun belum mendapat respon dari pemerintah Kota Kupang. Perhatikan kami di RT 14 ini, karena jangan pada saat pemilihan datang omong banyak-banyak, begitu kembali tidak kembali lagi, tidak ada hasilnya lagi. Begitu reses juga datang, kami sampaikan semua waktu reses itu berapa anggota dewan yang datang. Kami sampaikan semua, tapi sampai pada saat ini juga belum ada respon untuk memperbaiki lampu-lampu kami di RT 14 ini. Ketua RT 14 Kelurahan Sikumana mengatakan keberadaan lampu penerangan jalan sangat penting selain untuk menerangi jalan, juga untuk membantu pengendara dalam melihat jalan dengan lebih jelas untuk mengurangi risiko kecelakaan. Tim Liputan TVRI NTT. Standar pelayanan minimum bidang pendidikan Kabupaten Lembata masuk dalam 3 besar di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sangat diperlukan. Satu di antaranya adalah program Reading Camp bagi siswa-siswi di sekolah dasar. Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Nusa Tenggara Timur mencatat, Kabupaten Lembata masuk dalam 3 besar standar pelayanan minimum bidang pendidikan. Dengan predikat tuntas muda dengan poin 6, hal ini dikatakan Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Herdiana saat menghadiri kegiatan peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar se-Kabupaten Lembata di Aula Ankara Kota Leoleba pada Jumat 29 September lalu. Meski demikian, Herdiana mengingatkan bahwa upaya peningkatan SPM pendidikan melalui terobosan Reading Camp bagi siswa-siswi sekolah dasar menjadi satu di antara beberapa langkah penting dalam meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Pasalnya hingga saat ini, Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi penyumbang terbesar SPM bidang pendidikan dengan indikator literasi yang belum tuntas. Artinya, masih banyak siswa-siswi tingkat sekolah dasar yang hingga saat ini belum bisa membaca. Dengan kondisi ini, Herdiana mengapresiasi Pemda Lembata yang memiliki inisiatif bekerja sama dengan BPMP NTT dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca anak-anak melalui program Reading Camp. Kita sudah masuk tuntas tapi tuntas muda. Ketika indikator dalamnya itu kita baca satu persatu terkait literasi masih banyak PR. Di antaranya misalkan masih ada siswa-siswa yang belum bisa baca. Nah, itu yang jadi concern yang hari ini ya. Nah, ini concernnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah siswa yang bisa baca. Syukur-syukur semua, khususnya di kelas 3, 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2 kan memang masih belajar toh. Nah, khususnya di 3, 4, 5, 6 kita bikin program bersama dengan Pak Penjabat dan Pak Penjabat saya senang. Pelatihan peningkatan kemampuan membaca anak ini digelar bagi perwakilan guru-guru sekolah dasar se-Kabupaten Lembata agar dapat mengaplikasikan konsep Reading Camp di sekolah mereka masing-masing untuk mendukung program ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenceslas Osepukan mengatakan pihaknya akan mengalokasikan sejumlah anggaran pada tahun 2024 untuk program pendampingan Reading Camp di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lembata. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, kendati baru 1 tahun berjalan, tetapi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BSIP NTT menghasilkan 3 Standar Nasional Indonesia atau SNI Instrumen Pertanian di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi agraria yang kaya akan berbagai sumber daya atau potensi pertanian dan peternakan. Potensi-potensi pertanian dan peternakan tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kendati demikian, belum semua potensi tersebut distandarisasikan. Tentunya, kehadiran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian memberikan kepastian bagi semua instrumen pertanian tersebut.
Kendati baru 1 tahun, BPSIP NTT berjalan, tetapi BPSIP NTT telah menghasilkan 3 standar nasional Indonesia atau SNI instrumen pertanian di NTT. Kepala BPSIP NTT, Sophia Ratnawati saat ditemui mengatakan, kendati baru 1 tahun berdiri, tetapi BPSIP NTT memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan menyelenggarakan beberapa fungsi. Sehingga BPSIP telah menghasilkan 3 SNI instrumen pertanian. Adapun ketiga SNI tersebut, yakni SNI Hortikultura, SNI Tanaman Pagan, dan SNI Peternakan. Ditambahkan, kendati BPSIP baru 1 tahun berjalan, sehingga masih melakukan berbagai penataan. Tetapi upaya standarisasi terhadap produk pertanian masih terus dilakukan. Sedikitnya, saat ini BPSIP sedang merancang 14 standar nasional Indonesia atau SNI instrumen pertanian yang akan diajukan ke Komisi Teknis di Badan Standarisasi Nasional yang nantinya akan dikembalikan ke BPSIP dalam bentuk Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kami ini masih ibaratnya bayi ya, ibaratnya bayi. Kita mungkin umur 1 tahun ini kita baru bisa berjalan. Ada yang bisa berjalan, ada yang masih menata, istilahnya menggapai-gapai sesuatu gitu. Nah, kebetulan pada saat kita memperingati milad 1 tahun ini, kita sudah menghasilkan 14 rancangan standar nasional Indonesia yang akan kita ajukan ke Komisi Teknis, ke Badan Standarisasi Nasional yang akan nantinya dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia. Bertepatan dengan milad pertama, kami kemarin beberapa waktu lalu kita launching di kantor pusat di Jakarta, di Bogor, itu kami sudah menerima kembali 3 SNI. Diharapkan 14 rancangan standar nasional Indonesia pertanian yang diusulkan ke Badan Standarisasi Nasional bisa berhasil. Dengan demikian, 14 produk pertanian di Nusa Tenggara Timur bisa distandarisasikan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Berbagai usaha dilakukan guna memajukan sektor UMKM di Kota Kupang. Salah satunya dengan cara melalui program pelatihan 400 pengusaha muda. Untuk memastikan akses bisnis yang setara bagi kaum muda di Kota Kupang, maka digelar bisnis meetup event. Sebanyak 80 dari jumlah total lebih dari 400 peserta yang telah mendapatkan pelatihan UMKM Kria selama 1 tahun bersama Plan Indonesia dan Mitra Implementasi, Kreologi by Du Anya memamerkan usaha mereka dalam 3 golongan Kria, yaitu tote bag, anyaman, dan produk Kria umum. Seluruh peserta pelatihan UMKM Kria akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memamerkan karya mereka masing-masing namun dilakukan secara bertahap. Salah satu dukungan yang paling penting bagi pelaku usaha muda adalah akses menuju pasar. Plan Indonesia selalu berupaya agar kesempatan ini terbuka bagi setiap peserta program ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda, termasuk peserta Future Remax. Diharapkan pertemuan ini menjadi awal UMKM berkembang dan bersaing lebih baik lagi di pasar Nusa Tenggara Timur. Vini Daniel, TVRI NTT. Saudara, dalam menjalankan tugas sebagai Babinsa di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasih, Veto Timur, Kabupaten Belu, Serda Hieronymus Kono terus mengembangkan pertanian di wilayah binaannya. Babinsa Hieronymus mengajak para petani untuk menggunakan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia sehingga dapat hasil panen yang sehat dan tentunya menjaga kelestarian alam serta kesuburan tanah di wilayah Desa Umaklaran. Beginilah aktivitas yang setiap hari dijalankan oleh Serda Hieronymus Kono, Babinsa Kodim 1605 Belu, yang bertugas di wilayah Desa Umaklaran, Kecamatan Tasih, Veto Timur, Kabupaten Belu.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Babinsa di Desa Umaklaran, Serda Hieronimus gencar mengembangkan pertanian bersama para petani di wilayah desa binaannya. Besar dari keluarga petani, ia pun menyalurkan ilmu pertaniannya bersama masyarakat untuk menunjang ketahanan pangan bagi warga desa. Desa Umaklaran jaraknya 6 km, ia tempuh menggunakan sepeda motor sekitar 20 menit. 1 tahun bertugas, Serda Hieronimus memiliki impian besar untuk menjadikan Desa Umaklaran sebagai salah satu lumbung pertanian di Kabupaten Belu. Untuk mendukung impiannya, kedekatannya bersama masyarakat selalu ia nomor satukan, sehingga setiap kegiatan dalam bidang pertanian berjalan dengan lancar. Tak heran jika sejumlah kelompok tani di desa tersebut berkolaborasi dengan Serda Hieronimus dalam menghasilkan beberapa komoditi tani, seperti tomat, cabai, terung, padi, serta jagung yang memiliki nilai ekonomis di pasaran. Dalam mengolah pertanian, Serda Hieronimus selalu mengutamakan pola pertanian organik dengan menghindari penggunaan pupuk kimia yang selama ini digunakan oleh petani. Pertanian organik dinilai lebih menguntungkan masyarakat dari sisi kesehatan serta menjaga kesuburan tanah. Untuk itu, Serda Hieronimus pun bersama petani mulai mengembangkan dan membuat pupuk bokasi dari bahan alami yang tersedia di Desa Umaklaran. Pupuk bokasi dinilai lebih hemat biaya serta memiliki daya tahan lama untuk setiap jenis tanaman. Kelompok memproduksi pupuk bokasi yang kini sudah mencapai 3 ton dan siap digunakan. Penggunaan pupuk bokasi ini nantinya akan dimasukkan dengan takaran 3-4 kg ke dalam lubang yang sudah disediakan. Pola pertanian ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pupuk kimia, menghasilkan panen yang sehat dan segar untuk dikonsumsi, serta bisa bertahan hingga 4 tahun setelah masa tanam perdana. Untuk Pak Babinsa kami sangat salut karena dia dalam bidang pertanian itu dia mendukung sekali untuk masyarakat petani Umaklaran ini semua dia pasti dukung. Dia yang orang pertama untuk gerakan hati masyarakat itu. Yang kami rasakan itu pertama itu dorongan untuk kami itu semua harus organik. Itu yang pertama. Karena beliau itu tidak suka kalau yang pakai kimia-kimia itu dia suruh dikurangi karena kemudian hari nanti tanah kamu yang bagus itu akan hancur. Mari kita bersama untuk kita kembali ke organik yang dulu lagi. Makanya sekarang ini saya dengan ketika saya bertugas di sini saya mengajukan kepada para petani kalau bisa kembali menggunakan organik karena kiriman organik ini yang pertama menyuburkan tanah. Terus dari sisi kesehatan itu sangat baik untuk kesehatan. Terus kalau kita organik contoh bokasi yang sementara saya dengan masyarakat petani di sini kita buat ini kan bahan bakunya mudah didapat di dalam sedikit contoh cirit sapi, daun-daun. Nah, makanya saya mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan organik karena organik ini hasilnya pasti melimpah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, informasi dari Kabupaten Belu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Nini Lese. Dan saya Junet Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.